Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Nak. Senang sekali kita bisa bertemu dalam sesi konseling online kita pada hari ini. Kalau Ibu boleh tahu, bagaimana perasaan kamu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Meskipun saya merasa agak lelah, Bu, Kamu lelah karena apa, Nak? karena banyak sekali tugas, Bu. Ibu senang mendengar kamu tetap semangat, walaupun banyaknya tugas itu. Iya, Bu. Baik, Nak. Jadi, tujuan kita di sini adalah untuk melakukan eh, sebuah layanan konseling individual. Iya, Bu. Ibu mengucapkan banyak terima kasih ya. Kamu sudah mau meluangkan waktu kamu untuk hadir dalam sesi konseling online kita pada hari ini secara sukarela. Namun sebelum kita mulai ke sesi yang berikutnya, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi untuk selanjutnya, Nak, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa konseling individual itu adalah sebuah layanan yang diberikan oleh seorang konselor, yaitu Ibu, kepada konseli, yaitu kamu. Yang mana tujuannya di sini adalah untuk mengatasi sebuah permasalahan konseli, yaitu permasalahan kamu. Oke, apakah sudah jelas, Nak? Sudah, Bu. Oke. Kemudian yang perlu uh, kamu ketahui bahwa di dalam bimbingan dan konseling itu ada beberapa asas yang perlu kita taati. 8 asas yang harus kita patuhi dalam layanan konseling ini. Jadi yang pertama yaitu asas kerahasiaan, yaitu ibu sebagai konselor akan menjaga kerahasiaan dari konseli, yaitu dari kamu. Nah, kemudian yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Nah, konseli atau kamu di sini yang mengalami masalah harus secara sukarela dan membawa kepada konselor atau ibu tentang masalah yang kamu alami. Kemudian yang ketiga, asas keterbukaan. Jadi, Nak, tidak hanya sikap menerima saran, melainkan juga bersedia membuka diri agar pihak dari ibu sebagai konselor dan kamu itu bisa secara nyaman dalam melakukan konseling. Kemudian yang kelima itu asas kegiatan. Nah, kita berharap bahwa seorang konseli atau kamu dapat bisa berpartisipasi aktif dalam layanan konseling kita ini. Kemudian ibu akan mencoba mendorong kamu untuk lebih aktif dalam layanan konseling kita. Kemudian yang keenam, asas kemandirian. Nah, ibu harapkan dalam konseling ini kamu bisa menjadi pribadi yang lebih mandiri dengan mengenal dirimu sendiri dan lingkunganmu. Kemudian yang ketujuh, asas kekinian, yaitu kita akan membahas mengenai permasalahan kamu dan permasalahan yang akan yang terjadi sekarang dan yang akan datang. Kemudian yang terakhir yaitu asas keterpaduan. Jadi kita akan bekerja sama, yaitu saya sebagai konselor atau ibu sebagai konselor dan kamu sebagai konseli agar bisa menunjang uh, proses konseling kita dapat berjalan dengan baik dan efektif. Jadi begitu saja. Sedikit Ibu jelaskan bahwa langkah-langkah yang kita akan lakukan nanti kita akan bicarakan tentang apa masalah yang sedang kamu alami. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu apa penyebabnya. Kemudian kita akan menyusun bersama rencana perbaikan. Nah, pada pertemuan ini kira-kira akan berlangsung selama 30 menit, Nak. Apakah kamu bersedia, Nak? Saya bersedia, Bu. Oke, silakan ambil posisi dengan nyaman dan Ibu ingin mendengarkan cerita dari kamu. Jadi, kalau Ibu boleh tahu, apa yang membuat kamu ingin datang ke sesi konseling kita hari ini, Nak? Saya sering menunda mengerjakan tugas, Bu. Rasanya berat sekali kalau harus langsung semuanya dikerjakan.
Bisa kamu ceritakan contohnya, Nak? Misalnya minggu lalu ada tugas bahasa Indonesia yang diberikan oleh guru Bu. Terus harus dikumpul di hari Senin. Saya tahu sejak hari Rabu, eh, tapi saya baru mengerjakannya di hari Minggu, Bu. Akhirnya buru-buru dan hasilnya sangat tidak bagus dan sangat jelek, Bu. Oke, jadi sebenarnya kamu tahu hasilnya kurang bagus ya, Nak? Iya, Bu, tapi tetap saja susah untuk langsung memulai, Bu. Oke, menurut kamu apa yang membuat kamu sangat sulit untuk memulainya? Kayaknya karena malas, Bu. Rasanya berat sekali kalau mau memulainya eh, sebelum deadline-nya, Bu. Oke, berat untuk memulainya ya, Nak. Kalau sudah terlanjur memulai, kira-kira bagaimana, Nak? Kalau sudah mulai sebenarnya bisa, Bu. Tapi buat memulai itu yang sangat susah sekali. Oke, Bu mengerti. Jadi masalah utamamu ada di langkah awal, kan, Nak? Iya, Bu, betul sekali, Bu. Jadi, apakah kamu pernah mencoba sebuah cara tertentu supaya bisa mengerjakan tugas tersebut? Nah, Pernah sih, Bu. Saya mencoba buat jadwal, tapi sering tidak sesuai dan akhirnya tugas saya menjadi jelek, Bu. oke, Ibu mengerti. Jadi, bagaimana perasaan kamu waktu itu, Nak? Saya sangat deg-degan sekali, Bu. Terus perasaan saya eh, kacau balau. Saya sangat stres. Terus itu membuat saya sangat menyesal, Bu. Oke, baik, Nak. Jadi, kamu tahu itu membuat kamu menyesal, tapi sulit untuk mengendalikan diri, ya, Nak? Iya, Bu. Oke, apa yang biasa kamu lakukan saat menunda hal itu, Nak? Biasanya sih saya malah main HP, Bu. Main HP, nonton video atau nonton film drama, Bu. Kadang-kadang saya bilang ke diri sendiri nanti aja lah, masih ada waktu, masih banyak waktu. Jadi akhirnya saya tidak mengerjakan, Bu. Oke, jadi kamu sadar sedang menundanya, Nak, tetapi kamu tetap melakukannya. Iya, Bu. Sepertinya itu sudah menjadi kebiasaan saya. Oke, jadi kalau menurutmu apa akibat dari kebiasaan itu? Saya sering tidak siap, nilai saya menurun. Guru sering menegur dan memarahi saya, Bu. Dan saya merasa saya kurang disiplin lagi, Bu. Oke, apa kamu sudah pernah mendapatkan nilai yang kurang bagus, Nak? Pernah kamu sering menunda tugas? Pernah, Bu. Waktu itu saya kumpul tugas, waktunya sudah sangat mepet sekali. Deadline tugasnya, deadline-nya sudah dekat, jadi saya asal-asalan membuat tugasnya, Bu. Dan akhirnya nilai saya menjadi jelek. Oke, terus bagaimana perasaanmu pada saat itu, Nak? Saya sangat sedih, Bu. Saya juga sangat malu sama teman-teman saya. Oke, jadi ada rasa sedih dan malu. Terus kalau menurutmu, Nak, apa yang sebenarnya
kamu bisa harapkan terjadi, Nak? Saya ingin bisa mengerjakan tugas dengan lebih cepat, biar tenang dan hasilnya pun juga pasti akan bagus kalau dikerjakan lebih cepat sebelum deadline-nya, Bu. Oke, baik. Nah, kalau dibiarkan terus, Nak, kira-kira apa yang bisa akan terjadi nanti kalau dibiarkan terus-menerus? Mungkin saya akan tertinggal pelajaran, Bu, atau bahkan nanti bisa susah kalau sudah kuliah atau kerja. Oke, Nak. Jadi, kamu sudah bisa melihat dampaknya, Nak. Nah, sekarang eh, coba kamu pikirkan, kira-kira mengapa kamu bisa sering menunda mengerjakan tugas? Saya sebenarnya bingung, Bu, mau mengerjakan tugas mulai dari mana. Saya bingung, tugasnya terlalu banyak, jadi saya merasa sangat kewalahan. Yang mana duluan yang harus saya kerjakan, Bu. Eh, Akhirnya saya lebih memilih bermain HP dan eh, pada saat deadline tugasnya mepet, saya akhirnya panik, Bu. Oke, baik. Nah, dari ceritamu tadi, kamu sering menunda mengerjakan tugas karena kamu merasa sangat berat untuk memulainya. Dan pada akhirnya, kamu lebih memilih bermain HP. Dan pada akhirnya juga kamu menjadi panik ketika deadline tugasnya sudah dekat. Nah, kalau menurut kamu, Nak, apa arti kebiasaan itu bagi diri kamu? Kalau menurut saya, Bu, itu artinya saya kurang bisa manajemen waktu buat diri sendiri, Bu. Jadi, kamu sudah bisa melihat dirimu kurang kurang bisa dalam mengatur waktu. Nah, apa yang kamu rasakan ketika kamu menyadari akan hal itu? Saya sebenarnya sangat merasa kecewa, Bu, sama diri sendiri. Kamu merasa kecewa ya, Nak? Kalau boleh jujur, seberapa sering kamu merasa kecewa? Dan seberapa sering kecewa itu muncul ketika kamu sedang membicarakan tugas tersebut? Kalau diingat-ingat, Bu, eh, rasa kecewa itu sangat sering muncul, Bu. Hampir Oke, setiap kali kalau ada tugas, pasti saya selalu bilang nanti saja deh. Eh, Lalu akhirnya eh, ujung-ujungnya nanti saya menyesal sendiri, Bu. oke. Jadi lebih ke mengatur waktu ya, dan bagaimana caranya membagi prioritas kamu. Jadi hal itu membentuk sebuah pola yang terus berulang seperti kamu menunda, kemudian kamu menyesal dan akhirnya kamu kecewa. Apakah betul, Nak? Iya, Bu. Kira-kira seperti itulah, Bu. Oke. Menurutmu pola itu lebih banyak dipengaruhi oleh pikiran kamu, perasaan kamu, atau kebiasaan kamu, Nak? Kayaknya sih, Bu, pola itu lebih banyak dipengaruhi oleh pikiran saya sendiri, Bu. Pikiran saya bilang eh, masih ada waktu, padahal waktunya memang sudah sangat mepet, Bu. Oke. Jadi menarik sekali ya, Nak. Jadi pikiranmu waktu itu masih ada, dan itu yang membuatmu terus menunda. Dan pada akhirnya, uh, bagaimana menurutmu perasaan itu akan muncul? Eh, Rasanya lega, Bu. Seperti terbebas dari banyaknya beban.
Oke, tapi setelah itu ketika deadline makin dekat, uh, perasaanmu berubah ya, nak? Iya Bu, saya tiba-tiba langsung merasa panik Bu. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwa pikiranmu mengatakan masih ada waktu, memberikan dan itu yang memberikan rasa lega untuk sementara. Tetapi pada akhirnya justru hal itu yang akan menimbulkan rasa panik terhadap diri kamu. Iya Bu. Ibu mau bertanya, sebenarnya apa arti tugas-tugas itu bagi diri kamu? Kalau dipikir lagi, tugas itu seharusnya melatih saya supaya saya lebih paham pelajaran, Bu. Oke, jadi sebenarnya tugas itu bukan beban dari sarana pelajaran, tapi sebenarnya kamu punya kemampuan, tapi cara kamu mengatur dirimu dan mengatur waktu kamu yang belum pas ya, nak. Eh, iya, Bu. Saya merasa manajemen waktu saya sangat tidak baik, Bu. Oke, kalau kamu berhasil mengubah kebiasaan kamu ini, kira-kira apa manfaatnya yang kamu bisa dapatkan? Pastinya saya bisa lebih tenang. Tugas-tugas saya semua selesai dengan tepat waktu dan mungkin nilai saya ke depan akan jadi lebih baik, Bu. Nah, betul sekali, nak. Jadi, masalah utamamu bukan hanya soal tugas, tapi bagaimana cara kamu memanajemen waktu kamu. Apakah kamu setuju, nak? Iya, Bu, saya sangat setuju. Oke, kalau begitu, bagaimana kalau kita coba sebuah cara supaya kamu bisa lebih teratur dan lebih bisa mengatur manajemen waktu kamu. Eh, Baik, Bu, saya mau sekali belajar bagaimana cara mengatur waktu saya, Bu. Oke, nah, jadi ada sebuah teknik yang namanya self management. Nah, teknik ini dapat membantu kamu dalam menilai kebiasaan buruk kamu. Nah, kamu juga bisa menilai kemajuanmu dari hal itu. Dan pada akhirnya kamu akan bisa memberikan sebuah hadiah atau reward pada diri kamu sendiri jika kamu berhasil melakukannya. Nah, menurut kamu, nak, apakah kita bisa mencoba teknik ini untuk menghadapi banyaknya tugas kamu itu? Eh, Wah, saya sangat tertarik, Bu. Saya baru sadar sekarang. Oke, jadi dengan self management kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya kamu bisa mengelola waktu kamu dan bagaimana caranya kamu bisa membagi tugas supaya pada akhirnya kamu tidak merasa lagi kewalahan. Apakah kamu siap mendengarkan hal itu, nak? Saya jadi lebih bersemangat, Bu. Seperti ada harapan kalau saya bisa akan berubah. Oke, mari kita coba sebuah teknik self management. Nah, dalam teknik self management ini ada 3 langkah-langkah yang akan kita lakukan. Yang pertama itu self monitoring. Kemudian yang kedua yaitu goal setting dan self contracting. Kemudian yang terakhir adalah self reinforcement. Begitu, nak. Eh, Baik, Bu. Oke. Jadi pertama adalah self monitoring. Nah, dalam hal ini kamu harus mencatat semua aktivitas yang kamu lakukan dalam 1 minggu dan kamu harus mencatat semua kebiasaan kamu sehari-hari. Misalnya kapan kamu mengerjakan tugas, berapa lama kamu mengerjakan tugas, dan kapan kamu malah
menunda tugas tersebut. Kamu harus mencatat semuanya dari kamu bangun tidur sampai kamu tidur lagi. Oke, jadi bagaimmana menurut kamu, Nak? Apakah kamu bisa melakukan hal tersebut? Saya bisa melakukannya, Bu. Jadi kayak bikin catatan kegiatan harian begitu ya, Bu? Oke, betul sekali, Nak. Jadi kamu membuat seperti sebuah jurnal sederhana. Jadi saya catat kegiatan dari bangun tidur sampai tidur lagi ya, Bu. Iya, betul sekali, Nak. Jadi kamu dari hal tersebut kamu bisa sadar berapa banyak waktu yang benar-benar kamu pakai untuk tugas dan berapa banyak waktu yang hilang karena hal itu kamu tunda terus. Baik, Bu, saya akan mencobanya. Oke, Ibu akan berikan lembar monitoringnya nanti dan kamu harus isi dengan jujur ya. Baik, Bu. Oke. Yang kedua adalah kita akan membuat sebuah target. Nah, kemudian apa menurutmu adakah sebuah target apa itu sebuah target yang realistis, yang nyata begitu? Eh, saya ingin bisa mengerjakan tugas minimal 1 hari sebelum dikumpulkan, Bu. Oke, bagus sekali, Nak. Itu sangat spesifik dan sangat jelas. Nah, mari kita membuat sebuah kontrak tertulis yang isinya adalah kamu harus menuliskan saya berkomitmen mengerjakan tugas minimal 1 hari sebelum dikumpulkan. Nah, apakah kamu setuju, Nak? Saya setuju, Bu. Oke, bagus sekali, Nak. Nah, untuk agar kontrak ini lebih kuat, kamu bisa menuliskan di kertas dan kamu harus tanda tangani ya. Kemudian ibu yang akan jadi saksi. Nah, dengan begitu akan ada rasa tanggung jawab. Baik, Bu. Saya akan menulis kontraknya, Bu. Oke, luar biasa ya, Nak. Jadi, mulai hari ini kamu sudah punya tujuan yang sangat jelas dalam kontrak diri untuk mendukungmu lebih maju lagi. Nah, kalau ibu boleh tanya, bagaimana perasaanmu sekarang, Nak? Saya merasa sudah sangat lega, Bu. Rasanya sudah ada jalan keluar, dan saya tentunya lebih bersemangat. Oke, bagus sekali ya, Nak. Uh, Minggu depan kita akan coba cek bersama apakah kontrak ini berhasil kamu jalankan atau tidak. Kemudian kamu harus ingat, yang terpenting adalah kamu harus berkomitmen terhadap diri kamu sendiri. Baik, Bu. Oke, oke, Nak. Jadi sekarang mari kita bahas tentang self reinforcement. Apa kamu sudah tahu artinya, Nak? Saya belum tahu, Bu. Oke, jadi Ibu akan jelaskan. Nah, self reinforcement itu artinya kamu harus memberikan sebuah hadiah atau sebuah penguatan pada diri kamu sendiri. Nah, kalau kamu berhasil menjalankan sesuai yang kontrak kamu tulis tadi, jadi bukan orang lain yang akan memberikan kamu sebuah hadiah, tetapi kamu yang akan memberikannya kepada diri kamu sendiri. Nah, kalau menurut kamu, bagaimana pendapatmu Nak, tentang hal ini? Wah, kayaknya menarik sekali, Bu. Jadi saya bisa kasih hadiah ke diri saya sendiri. Begitu ya, Bu? Ya, betul sekali, Nak. Jadi, hadiah ini bisa berupa hal-hal kecil yang kamu sukai. Misalnya, kamu bisa bermain HP atau menonton, atau bahkan kamu bisa membeli dan makan makanan kesukaan kamu. Nah, jika kamu berhasil melakukannya, kira-kira kalau kamu berhasil melakukan hal tersebut, apa kira-kira hadiah yang bisa kamu berikan kepada diri kamu sendiri? Hmm, apa ya? Kalau kira-kira saya
akan memberi diri saya itu, memberikan hadiah pada diri saya. Kira-kira saya bisa memberi izin pada diri saya untuk bermain HP selama 1 jam setelah tugas selesai, Bu. Oke, bagus nak. Boleh saja kamu melakukan hal tersebut. Nah, gagal, kira-kira apa konsekuensinya kepada diri kamu sendiri? Saya akan membatasi diri lagi, Bu, untuk tidak bermain HP. Oke, bagus sekali ya nak. Itu adalah sebuah komitmen yang sangat sehat dan bagus. Nah, itu yang namanya self-reinforcement. Kamu memberikan hadiah ataupun sebuah konsekuensi untuk diri kamu sendiri agar kamu bisa menjadi lebih disiplin. Nah, kalau ibu boleh tahu, bagaimana perasaan kamu setelah kamu tahu kamu bisa memberikan sebuah hadiah kepada diri kamu sendiri, nak? Saya lebih bersemangat, Bu. Jadi saya punya motivasi tambahan untuk lebih cepat menyelesaikan tugas saya, Bu. Oke, bagus sekali, nak. Kamu harus ingat, sebuah keberhasilan kecil pun sangat penting untuk diri kamu sendiri dan kamu harus menghargai akan hal itu. Nah, dengan begitu, kamu akan merasa lebih percaya diri. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi, bisa kamu simpulkan apa rencanamu mulai hari ini? Ya, kira-kira, Bu, saya akan mencatat aktivitas harian saya. Kemudian saya akan mengerjakan tugas saya minimal sehari sebelum deadline-nya, dan kemudian saya akan memberi hadiah atau hukuman sesuai dengan kesepakatan, Bu. Oke, baik. Nah, Ibu ingin memberitahu kamu kalau sesi konseling kita hari ini akan menjadi sesi terakhir kita. Oh, iya, Bu, saya tentunya pasti akan mengerti. Ya, nah, jadi hari ini kita sudah membahas masalahmu, menemukan penyebabnya, dan menyusun strategi perubahan dengan self-management. Eh, iya, Bu, rasanya sekarang sudah sangat lebih jelas. Oke, nah untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar, kita harus membuat sebuah kesepakatan untuk pertemuan tindak lanjut atau pertemuan selanjutnya. Dan, jika hal ini diperlukan, kemudian bagaimana jika kita menjadwalkan sebuah sesi evaluasi minggu depan? Dan hal ini juga jika kamu merasa masih membutuhkan bantuan tambahan. Baik, Bu, saya sangat setuju. Oke, nah untuk pertemuan berikutnya, nak, kita akan coba cek catatan aktivitasmu dan kamu menilai apakah target sudah tercapai. Dan kamu jangan lupa ya membawa lembar monitoring kamu. Baik, Bu, saya akan membawa lembar monitoring dan saya akan berusaha. Oke, Ibu percaya kamu bisa. Kamu harus semangat ya. Dan kamu jangan takut gagal. Gagal itu adalah bagian dari proses belajar. Terima kasih banyak, Bu. Oke, sama-sama, nak. Nah, ini merupakan pertemuan kita. Nah, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa lagi minggu depan ya, nak. Eh, Sampai berjumpa, Bu. Oke, assalamualaikum, nak. Waalaikumsalam, Bu.